Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Metodologi Studi Fikih yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin LCMSI akan menjelaskan mengenai maqasid asy-syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Alfian Hasanul Muna dengan NIM 20402100009, Siti Nurul Azizah dengan NIM 20402100011, dan saya sendiri Nor Aini Sofa dengan NIM 20402100018. Adapun rumusan masalah yang akan kami sampaikan di sini ada 3 hal. Yang pertama, pengertian maqasid syariah. Yang kedua, fungsi maqasid syariah. Dan yang ketiga, 5 prinsip umum maqasid syariah menurut Asy-Syatibi. Adapun yang pertama, saya sendiri akan menyampaikan pengertian dari maqasid asy-syariah. Pengertian maqasid syariah. Secara terminologi, maqasid berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat, baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahah hambanya. Adapun secara harfiah, berarti tujuan hukum. Sedangkan menurut Asy-Syatibi mendefinisikan maqasid syariah dari kaidah berikut. Sesungguhnya syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan maqasid syariah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Baik, dari saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya, poin kedua mengenai fungsi maqasid syariah akan disampaikan oleh Mas Alfian Hasanul Muna. Setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian dari maqasid syariah, pembahasan yang kedua ini kita membahas tentang fungsi dari maqasid syariah tersebut. Menurut lembaga fikih OKI atau Organisasi Konferensi Islam, bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqasid syariah karena maqasid syariah tersebut memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaatnya bisa memahami nas-nas Al-Quran dan juga hadis beserta hukumnya secara komprehensif. Komprehensif di sini berarti memahami nas-nas Al-Quran dan juga hadis secara lebih luas dan juga lebih detail. Misal, contoh yang saya pahami, adanya akad salam di maqasid syariah ini. Maka ketika kita menggunakan maqasid syariah ini, kita akan mengetahui bahwa akad salam termasuk hifdzul mal, bagian hajiyat atau kebutuhan bersifat sekunder. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Jika kita tidak melaksanakan akad salam ini, kita tidak masalah. Hanya saja kita akan merasa mudah jika kita melaksanakan akad salam tersebut, akan merasa terbantu, jual belinya menjadi lebih mudah. Kemudian fungsi dari maqasid syariah yang kedua yakni mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqasid syariah sebagai salah satu standar. Yang saya pahami dari poin kedua ini, adanya maqasid syariah ini menjadi pendukung, menjadi faktor pendukung untuk mentarjih atau menguatkan, mengunggulkan salah satu dalil yang ada di dalam hadis yang disampaikan oleh fuqaha. Kemudian fungsi yang ketiga yakni memahami ma'alat atau pertimbangan jangka panjang kegiatan dan kebijakan manusia yang dilakukan di dunia ini. Nah, itulah ketiga fungsi dari maqasid syariah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Nurul Azizah.
Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu 5 prinsip umum maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Nah, jadi Imam Asy-Syatibi di sini membagi 3 kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan. Nah, kita sebagai seorang muslim itu kan diwajibkan melakukan ibadah-ibadah dan juga menjauhi larangan untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dururiyat, yang kedua hajiyat, dan yang terakhir tahsiniyat. Untuk yang pertama dururiyat, yakni kebutuhan yang esensi bagi kehidupan manusia. Nah, di sini juga bisa disebut sebagai kebutuhan primer. Untuk yang kebutuhan primer di sini untuk mencapai kemaslahatan seseorang. Jadi ketika seseorang tidak memenuhi kemaslahatan ini atau melakukan ibadah-ibadah ini, seseorang tersebut tidak bisa mencapai kemaslahatan atau tidak bisa dinyatakan sebagai seorang muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim tentunya wajib untuk melakukan ibadah-ibadah yang primer di sini, dururiyat ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan hajiyat, yakni kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Nah, di sini bisa disebut dengan kebutuhan sekunder. Dalam kebutuhan sekunder di sini seseorang yang melakukan ibadah di sini yang dimana walaupun tidak terpenuhi tidak mengapa, tetapi kurang sempurna. Akan tetapi ketika seseorang itu melakukan suatu ibadah di sini akan lebih sempurna ibadah-ibadah hajiyat di sini. Untuk yang terakhir yaitu tahsiniyat, yakni kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dalam masyarakat bisa dinyatakan dengan kebutuhan pelengkap atau tersier begitu. Nah, jadi ketika seseorang melakukan ibadah-ibadah ini dilakukan untuk kehidupan yang lebih nyaman atau yang lebih mudah. Lebih singkatnya, kita melakukan ibadah ini ya memang untuk diri kita sendiri seperti itu. Nah, beliau Asy-Syatibi di sini mendefinisikan maqasid syariah dengan 5 prinsip umum. Yang pertama itu hifzuddin atau menjaga agama, yang kedua itu hifzu nasab atau menjaga keturunan, yang ketiga hifzu mal atau menjaga harta, yang keempat hifzu nasab atau menjaga jiwa, dan yang terakhir hifzu akal atau menjaga akal. Nah, untuk yang kelompok kami di sini mendapat hifzuddin, hifzu nasab, dan juga hifzu mal. Untuk yang hifzu nafas dan juga hifzu akal di sini dijelaskan oleh kelompok selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian yang pertama itu hifzuddin atau menjaga agama. Menjaga agama dalam maqasid syariah diartikan sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Nah, jadi dalam hifzuddin menjaga agama di sini bisa dilakukan dengan menjaga ketakwaan kita dalam hal beribadah dan juga menjauhi larangan Allah. Kenapa demikian? Ya karena memang kita sebagai seorang muslim itu kan memang harus menjaga agama. Karena perlu diingat juga dalam Islam itu kan tidak ada yang namanya pemaksaan kehendak. Jadi untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, diperlukanlah kita untuk menjaga agama. Nah, untuk yang pertama di sini kebutuhan dururiyat, yang dimana kebutuhan primer yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, yang dimana kita sebagai seorang muslim itu kan wajib untuk melakukan sholat 5 waktu begitu. Untuk yang kedua yaitu hajiyah, kebutuhan sekunder. Contohnya di sini sholat jamak dan sholat qashar bagi seseorang yang sedang bepergian. Jadi untuk seseorang yang bepergian itu kan memang ada hal-hal yang memang harus bisa ditinggalkan dan juga diganti seperti itulah. Contohnya di sini memang sholat jamak dan sholat qashar bagi yang sedang berperjalanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahsiniyah atau pelengkap. Nah, di sini dicontohkan menutup aurat baik di dalam sholat maupun di luar sholat.
membersihkan pakaian dan tempat. Nah, tasniyah pelengkap di sini sebagai seorang muslim itu kan kita memang diwajibkan untuk menutup aurat, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketika kita melakukan hal-hal ini itu bisa meningkatkan sebuah lebih nyaman sebagai seorang muslim, sebuah kenyamanan dan juga bisa dinyatakan identitas seorang muslim seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai hifdzun nasab akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Iin. Terima kasih. Baik, saya Nur Aini Sofa akan menyampaikan prinsip umum yang kedua dalam maqasid syariah, yaitu hifdzun nas atau menjaga keturunan. Apa itu hifdzun nas? Yaitu mensyaratkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan. Islam menetapkan siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, serta cara-cara pernikahan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga pernikahan tersebut dianggap sah dan bercampurnya antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Nah, hal tersebut tentunya menjaga kebiasaan yang nantinya akan berpengaruh pada mental seseorang. Apabila dibebaskan akan semakin liar dan menimbulkan kerusakan bangsa. Sebab penting bagi muslim untuk sama-sama memelihara keturunan agar bisa membawa perubahan yang baik bagi bangsanya. Adapun contoh hifdzun nas dalam kategori duriyat yaitu disyaratkan nikah dan haramnya berzina. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 dan hadis dari Rasulullah yang berbunyi an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni, yang artinya nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak senang dan dengan sunnahku maka ia tidak termasuk umatku. Ia dalam kategori hajiyat yaitu menyebutkan mahar pada waktu menikah. Apa itu mahar? Mahar yaitu pemberian wajib dari suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Nah, adapun hukum menyebutkan pada saat akad dilangsungkan yaitu sunnah. Namun membayar mahar hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, "Wa ma tundisa soduqatihinna nihlata", yang berarti bayarlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian atau hibah tanda cinta. Dan yang termasuk dalam kategori tahsiniyat yaitu hitbah dan walimah. Hitbah itu permintaan atau ajakan seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Nah, hukum hitbah sendiri yaitu mubah atau boleh ya. Kemudian ada cara mengajukan pinangan kepada seorang gadis atau janda, itu ada ketentuannya masing-masing. Kemudian ada walimah. Apa itu walimah? Walimah artinya makanan dalam pernikahan. Menurut bahasa, walimah berarti pesta, kenduri, atau resepsi. Nah, walimah dalam Islam ini ada beberapa macamnya, yaitu walimah nikah, walimah hitan, walimah safar, dan sebagainya. Hukumnya walimah itu apa sih? Hukumnya walimah sendiri yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Gitu. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alfian Hasanul Muna. Saya persilahkan. Setelah tadi dijelaskan mengenai hifdzuddin dan juga hifdzun nasab, pembahasan yang ketiga ini hifdzul mal, yakni memelihara harta, atau juga bisa disebut hakul amal, hak pekerja. Yang dimaksud hifdzul mal di sini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya seseorang menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, misalnya dengan cara bekerja. Dalam arti luas, hifdzul mal ini diartikan bahwa syariat memberikan wewenang kepada seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Maka dengan demikian, orang-orang tersebut akan dapat mencicipi harta yang berguna dalam kehidupannya
untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih sejahtera. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah atau jual beli. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kita miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara yang batil. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahui itu. Setelah tadi memahami tentang pengertian hifdzul mal, dilanjutkan dengan korelasi antara 5 prinsip untuk kemaslahatan umat dan juga tingkatan yang telah dijelaskan di awal tadi, yang ada doruriyah, hajiyat maupun tahsiniyat. Jika dikorelasikan dengan hifdzul mal, ada doruriyah, hajiyat, dan juga ada tahsiniyat. Untuk korelasi yang pertama, hifdzul mal yang doruriyat, artinya keperluan ini harus segera terpenuhi dan bersifat sangat penting. Jika tidak terpenuhi maka akan rusak. Misalnya disyariatkannya tata cara kepemilikan harta. Ini sangat penting bagi setiap umat manusia untuk berlangsungnya kehidupan dan juga untuk keamanan harta bendanya agar tidak semena-mena untuk mengakui kepemilikan harta. Kemudian contoh yang nomor 2 atau yang hajiyat, di mana kebutuhan ini dicukupi sepenuhnya saja. Jika tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan tidak masalah, tetapi ketika dapat terpenuhi maka akan mempermudah muamalah. Misalnya jual beli dengan cara salam, misalnya kita tidak melaksanakan akad salam, tidak masalah karena ini bersifat hajiyat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tahsiniyat atau kebutuhan pelengkap, biasa disebut juga tersier. Kebutuhan ini bersifat pelengkap, jika tidak terpenuhi kehidupan berasa kurang nyaman. Walaupun kebutuhan ini bersifat pelengkap, tidak kalah penting dengan yang daruriyat maupun hajiyat, tetapi memang tingkatannya di bawah 2 hal tersebut. Misalnya menghindari tidak penipuan. Tidaklah wajib kita memahami bagaimana cara menghindari tidak penipuan, tapi ketika kita memahami cara menghindari tidak penipuan tersebut, maka hidup kita dan juga harta kita akan merasa lebih nyaman. Cukup itu saja penjelasan dari kami kelompok 9 mengenai al-maqasidus syariah. Untuk hifdzun nafas dan juga hifdzul akal akan dipresentasikan oleh kelompok selanjutnya. Saya mewakili kelompok 9, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam tutur kata dalam presentasi ini. Dari saya, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.